Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang di rumah Shalom, yang di gereja saat ini Shalom. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, ya kita berada di hari pertama di bulan Mei. Wah, ini luar biasa ya, kita sudah ada di bulan Mei, tak terasa ya. Ada mungkin orang berkata, Pak Pendeta terasa banget, apanya? Pergumulannya, penderitaannya semakin panjang. Ya itu sih betul. Tetapi ketika kita merenungkan perjalanan kita dengan pergumulan yang luar biasa yang sudah kita lalui, bukankah di situ kita ternyata dapat melihat berkat Tuhan, pemulihan Tuhan juga ternyata luar biasa dalam hidup kita. Jadi seimbang dengan pergumulan itu. Jadi kita menghadapi pergumulan yang besar, yang luar biasa, dan sampai kepada titik ini berarti sampai kepada titik ini juga kita mengalami, menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Ya, saudara ada pada saat ini, saya ada kan karena Tuhan. Berarti besarnya pergumulan, tantangan, himpitan yang dahsyat, yang luar biasa, mampu membuat kita melihat kekuatan Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah yang luar biasa. Hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 57, bagaimana Daud hamba Allah ini juga mengalami pergumulan berkali-kali, silih berganti, tekanan demi tekanan, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Rahasianya apa? Mari kita melihat kebenaran firman Allah. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 57, kita baca secara bersama-sama. Baik yang di rumah juga ikut membaca, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Perikopnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Mazmur 57, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miknan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Mazmur yang indah. Mazmur ini adalah pujian, ya, bermazmur kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, pada saat kondisi apa ya Daud bermazmur? Pada saat kondisi apa dia memuji Tuhan, memuji Allah yang hidup? Waktu semua beres? Oh, boleh saja waktu semua kita beres, semua diberkati, kita memuji Tuhan, itu baik dan semestinya memuji Tuhan ketika kita diberkati. Tetapi ketika dalam kesulitan, dalam kesukaran, masihkah kita bisa bermazmur? Masihkah kita berkata, tinggikan namamu ya Tuhan, kasih setiamu besar mengatasi awan-awan? Masihkah kita mampu berkata, engkau dahsyat Allah, engkau luar biasa, pada saat kita dalam kesesakan?
Nah, Mazmur pasal 57, pengakuan Daud sendiri bahwa saat itu dia sedang mengalami pergumulan berat. Ia terancam nyawanya. Kita tahu sejarah menunjukkan di dalam gua itu, waktu dia bersembunyi dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hanya satu tujuan Raja Saul adalah membunuh Daud. Ya kita tahulah, ya latar belakang Saul itu mengalami kebencian yang luar biasa kepada Daud. Ya memang hati-hati ya, kebencian, iri hati. Ini sesuatu penyakit yang sangat membahayakan dan garis akhir daripada orang yang membenci, yang sakit hati ini membunuh. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Saul. Padahal berkali-kali ya Daud melakukan hal yang baik buat Saul. Tapi Raja Saul tidak memandang itu. Yang terpenting kamu selesai, kamu tidak boleh menggantikan saya sebagai raja. Pokoknya jangan sampai ada Daud terlalu dipuji-puji orang lain. Memang bahaya juga ya kalau seseorang dipuji-puji, ya yang dipuji itu bisa menderita juga, korban juga. Karena dia lagi, Daud. Nah, tahu kita sejarahnya kan, waktu pulang dari perang, mengelulukan Raja Saul beribu-ribu dimenangkan. Tapi ketika Daud belum raja, dia masih panglima. Waktu Daud datang, malah pujian kepada Daud yang lebih besar, berlaksa-laksa. Jauh lebih hebat pujian itu ya kepada Daud daripada kepada Raja Saul. Raja Saul sakit hati. Nah, dalam satu pengejaran, karena Daud harus melarikan diri, menyelamatkan diri dari Raja Saul, dalam kesesakan di gua itu, ya dalam tekanan yang luar biasa, dalam himpitan yang luar biasa, ya dalam situasi menghadapi maut, ya apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya, di ayat 3 kita baca bersama-sama. Ayat 3 sangat indah sekali. 1, 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Wow, tema kita hari ini adalah Allah menyelesaikannya bagiku. Amin. Allah menyelesaikan bagiku. Oh, kita bertanya, ya Allah, bagaimana caramu menyelesaikannya bagiku? Nah, itu bukan urusan kita. Ya, jangan kepo kepada Allah. Ya, halo, lihat kiri kanan, katakan jangan kepo kepada Allah. Oh, ya Allah, gimana caranya? Apakah si A nanti akan menolong saya, si B akan menolong saya, si ini menolong saya? Dari mana pertolongan saya? Tapi kita lihat kiri kanan. Enggak usah. Ketika kita bilang Allah menyelesaikan bagiku, pandang kepada Allah. Jangan kita memandang ya. Satu ketika pemazmur berkata, aku melihat ya ke gunung-gunung, memandang ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Coba, ya ada sekelilingnya, ada enggak akan menolong? Tapi kemudian dia berkata, pertolonganku dari Tuhan. Bukan dari gunung-gunung, bukan dari kiri kanan kita, tapi dari Tuhan. Nah, Tuhan bisa pakai cara lain. Nah, itu urusan Tuhan. Siapa yang mau Tuhan pakai menolong kita? Itu kedaulatan Allah. Ya, bahkan ya orang yang kita tidak kenal bisa dipakai Tuhan menolong kita, memberkati kita. Orang yang tidak percaya bisa Tuhan pakai menolong kita. Banyak kali kita lihat dalam firman Allah ketika Tuhan bertindak memakai orang yang bukan penyembah Dia, bukan penyembah Allah, ya, tetapi Tuhan pakai untuk memberkati umatnya, memberkati orang yang dikasihinya. Nah, kita dikasihi Tuhan. Nah, ketika saudara, saya, kita sekalian dalam keadaan yang sulit, apa bentuk kesulitan kita? Macam-macam. Ya, sakit, penyakit, apa, kedahsyatan hari ini, akhirat ini luar biasa. Kita sama-sama menyaksikan. Membuat kita terdiam sejenak melihat keadaan dunia saat ini. Ya, saudara-saudara kita di India mengalami kengerian yang luar biasa. Kengerian yang luar biasa. Nah, kemudian ada kemarin berita dan menteri mengatakan supaya kita jangan salah ya menjalani hidup ini karena sudah divaksin, begitu bebasnya. Jangan. Karena ternyata orang yang sudah divaksin pun masih bisa diserang oleh virus itu dan meninggal. Jadi vaksin bukan jaminan. Itu salah satu usaha yang kita lakukan. Silakan divaksin, harus divaksin.
Nah itu paling tidak memberi kekuatan ke dalam tubuh kita, tapi itu bukan jaminan. Jangan karena sudah divaksin tidak mau mengikuti aturan. Atau bahkan mungkin saya sudah divaksin nih, tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Berbahaya itu. Saudara harus divaksin tapi jangan lupa berdoa dan ikutin aturan. Ya, jaga jarak, pakai masker. Ya, jangan cipika, ya salaman berpelukan, jangan hindari dulu, ikutin aturan. Jangan terlalu mau masuk ke dalam keramaian ya. Kita atur pola hidup kita, itu yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kami melihat berita kemarin itu, ya saya dengan Ibu Pendeta, ya rupanya Ibu Pendeta selalu berpikir juga tentang hal itu, ya gimana keadaan dunia ini. Tiba-tiba Pendeta, ya udahlah, pasrahlah, mau mati ya matilah, ya udah mau matilah, yang mau diapain, ya sudahlah, mau apa kek. Kemudian panggil anak-anak, kalian harus menyerahkan diri sama Tuhan. Kita tidak tahu situasi yang ada. Eldo bilang, Mama, kok bicaranya lain, ada apa ini? Loh, bukan ada apa, lihat berita. Ada orang tiba-tiba keadaan begini, kita tidak tahu mau bikin apa. Harus hanya berserah kepada Tuhan. Loh, ya, kami kan sudah berdoa. Nah, kurang, tingkatkan doanya. Bapak Ibu, tingkatkan doa Bapak Ibu. Amin. Coba lihat kiri kanan, tingkatkan doa. Nah, iya, hanya itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan bagi saudara dan saya setiap persoalan pergumulan. Berapa lama penyelesaian kita tidak tahu. Bersabarlah, saudara tidak tahu. Saudara bisa melewati masa sukar, masa sulit, kengerian, tekanan, penyakit, ya, keuangan yang luar biasa sulitnya, saudara tidak tahu sampai berapa lama berakhir. Tetapi harus ada keyakinan di dalam diri kita. Aku percaya Dia selesaikan bagiku. Dia akan menyelesaikannya bagiku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini penting bagi kita. Tuhan punya cara. Ya, kalau kita lihat yang pertama, ini dalam doa permohonan, ya, penyerahan Daud kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Ya, jadi Tuhan punya cara dan keyakinan daripada Daud bahwa Tuhan bisa kirim bantuan. Kita lihat dia dalam kesesakan, dia terkurung di dalam gua, ya. Dan dikatakan apa? Dalam naungan sayapmu, di ayat 2, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Sampai berlalu penghancuran itu. Mau berapa lama gua itu mau ditutup, mau berapa lama ditungguin, dia tetap ada di dalamnya dan berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Kiranya Ia mengirimkan utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa kirim malaikat menolong saudara dan saya. Amin. Saudara nggak perlu lihat model malaikat yang mana ya. Ya, tetapi Tuhan bisa kirim malaikat. Malaikat Tuhan berjaga bagi kita. Malaikat Tuhan bisa datang membawa berkat. Malaikat Tuhan bisa datang memberikan obat supaya kita sembuh. Malaikat Tuhan bisa membimbing kita, ya, sesuai perintah Tuhan tentunya. Saudara dan saya tidak bisa memerintah malaikat, tapi Tuhan bisa utus malaikat. Ya, malaikat itu utusan Allah. Ya, malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan untuk menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, ya, memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Tuhan sanggup utus malaikatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jangan karena persoalan yang sangat berat kita rasakan, kemudian kita nggak ada lagi gairah hidup. Ada loh Bapak Ibu, karena beban yang luar biasa nggak punya gairah hidup lagi, ngambek sudah, ngambek. Udahlah, nggak bisa, sudah nggak usah hidup deh kalau begini, nggak usah melayani lah, ya nggak usah berdoa lah, sudahlah. Jangan Bapak Ibu. Yang kita lakukan berseru, karena yakin bahwa Tuhan menyelesaikan bagi kita.
Tuhan menyelesaikan, Tuhan utus pertolongannya. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua dikatakan, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran. Nah, kita tahu bahwa Daud dipersalahkan oleh Raja Saul. Difitnah juga toh, sehingga banyak orang-orang tidak mendukung Daud. Dan gak enak loh rasanya kita dipersalahkan. Gak enak rasanya kita dianggap keliru padahal kita benar. Gak enak. Ya, tetapi kebenaran akan Tuhan nyatakan. Amin. Kebenaran akan Tuhan nyatakan. Saudara tetap pertahankan hidup benar. Jangan bimbang dan jangan ragu. Ya, jangan kecewa, jangan berkata untuk apa saya mempertahankan hidup benar. Ternyata yang saya alami malah tekanan-tekanan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi dia berkata apa? Ya, dia tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Walaupun dia tahu bukankah Saul hendak membunuh dia. Ini kesempatan balas dendam. Ini kesempatan menyelesaikan. Mungkin ini cara Tuhan supaya ini cepat Raja Saul ini meninggal, saya jadi raja. Oh, ini hati-hati. Itu sudah cara manusia namanya. Ya, Daud tidak mau melakukan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita terjebak dengan kebenaran kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri. Dan kita berkata, ini kesempatan. Jatuhkan dia supaya saya naik. Ini kesempatan. Hancurkan dia supaya saya naik. Wah, itu mengerikan sekali. Kalau itu yang dilakukan, oke, bisa saja Anda naik posisi Anda. Tapi satu titik kebenaran akan Tuhan nyatakan, Anda akan terjatuh. Ya, saudara perhatikan. Dalam Mazmur pasal 57 ini, bagaimana musuh-musuh itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan akan bekerja menghancurkan musuh-musuh, menghancurkan kefasikan, menghancurkan kejahatan. Tuhan akan bertindak. Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Artinya apa? Tuhan tidak biarkan kita mengalami kehancuran, penderitaan yang luar biasa oleh karena perbuatan kuasa kegelapan, perbuatan orang jahat, perbuatan atau intimidasi dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan tidak biarkan. Apa artinya Tuhan mengasihi kita? Nah, seorang papa, mama yang mengasihi anaknya. Ketika anaknya itu masih bayi, kelaparan menangis. Apa papa mamanya melihat, nak nangis ya, nangis, terus nangis, begitu? Oh enggak, dia langsung papa, ayo ambil. Apalagi kalau itu baru anak pertama, wih dahsyat banget, gendong dulu, kasih minum susu, pasti diperhatikan, itulah kasih, ya kasih orang tua kepada anak dahsyat. Ya, ini gambaran kasih Allah, nggak mungkin. Ada anak jatuh, orang tua jatuh nih, jatuh lagi dong. Kepalanya kan belum pecah. Ya ampun, masa orang tua begitu? Ya enggak lah ya, ibu-ibu. Kalau ketemu dengan ibu-ibu lain anaknya jatuh kan belum pecah kepalanya ya, jatuh lagi. Itu enggak beres itu. Harus bawa ke rumah sakit jiwa itu. Pasti lu jatuh nak, langsung diusap apa mana yang luka. Ada luka dikit, ambil betadin, cepat. Aduh, kalau bocornya agak besar, cepat ambil kunci mobil, kunci motor, terus lari kan ke rumah sakit. Pasti gerak cepat, nggak ada lambat, jangan sampai terlambat. Ya, pasti yang dilakukan. Pernah melihat peristiwa, ya beberapa waktu yang lalu ada jemaat juga ya, seorang ibu anaknya panas tinggi, step, kemudian langsung cepat gerak, nggak bisa ditunggu. Ayo langsung bawa ke rumah sakit dan puji Tuhan, ya tertolong. Nggak ada kok gitu ya, matanya kok balik ya, aduh nggak ada gitu, cepat. Nah, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak biarkan kita sampai tergeletak. Kasih setia Tuhan, Ia mengirimkan kasih-Nya, Ia mengirimkan kebenarannya, dan itu akan terbukti dalam hidup kita. Jadi yang kita lakukan apa? Sebelum kita menerima pertolongan Tuhan, padahal kita sudah berseru tapi belum datang,
bersabar. Tetap tenang, amin. Bersabar, ya. Pemazmur berkata, kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi sampai lewat masalah pergumulan kita kan udah berseru, percaya pertolongan Tuhan. Jadi tetaplah tenang, jangan gelisah. Dalam penantian itu, naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam penantian atas jawaban Tuhan, ya, naikkan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam masa sukar, kesulitan, kesesakan, yang kita lakukan berseru kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Jadi Tuhan punya cara untuk menolong itu. Yang pertama, Dia akan utus utusannya dari surga menolong kita. Yang kedua, Dia akan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Artinya akan terbuktilah hidup kita yang benar. Kasih Tuhan itu betul melimpah dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita.